golden berry atau biasa di Indonesia dikenal dengan nama ciplukan. Tumbuhan ini bukan tanaman asli Indonesia. Sebaliknya, tanaman liar yang buahnya berbentuk seperti lampion ini berasal dari negara tropis Amerika dan tersebar ke berbagai kawasan di Amerika, Pasifik, Australia, dan Asia. Ciplukan dapat tumbuh di daratan rendah atau di bawah pohon dan agak lembab. Buah yang masuk ke dalam kategori superfood ini umumnya tumbuh liar. Ciplukan biasa didapati bercampur dengan semak lainnya di kebun, sawah yang mengering, tepi jalan, tepi hutan, dan bagian-bagian hutan yang terbuka yang disinari terik matahari. Buahnya digemari anak-anak. Seluruh bagian tumbuhan ini, dari daun sampai akar, biasanya dikeringkan dulu, kemudian digunakan sebagai ramuan obat tradisional. Para petani menganggap ciplukan buah yang tak bisa dimakan. Jadi, seringkali jika muncul tanaman itu di kebun, malah ditebang dan dibuang. Awalnya, banyak yang menganggap remeh buah ini. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup milenial yang mengutamakan kesehatan dari bahan alami, buah ini pun menjadi pilihan. Ciplukan mengandung serat, karbohidrat, vitamin B, vitamin C, vitamin K, beta-karoten, antioksidan, antiinflamasi, rendah kalori, protein, vitamin A, zat besi, dan fosfor. Ketika belum matang, buah ciplukan akan berwarna hijau. Namun, ketika sudah matang, buah ciplukan akan berubah warnanya menjadi kuning keemasan dengan rasa yang sedikit asam manis. Kini, buah ciplukan menjadi buah yang banyak dicari. Ketersediaan buah ini di alam pun semakin berkurang. Hal inilah yang membuat harga golden berry atau ciplukan menjadi mahal. Melihat dari potensi inilah yang membuat para petani membudidayakan buah ciplukan. Budidaya tanaman ciplukan yang dilakukan dengan memanfaatkan bibit hasil perbanyakan generatif memerlukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan benih. Benih ciplukan dapat kita peroleh dari buah yang sudah matang, atau bisa juga membelinya di toko-toko online. Buah yang sudah matang dan tua, lalu dikeluarkan bijinya dengan cara dipencet yang akan mengeluarkan daging buah yang lunak beserta bijinya. Lalu, jemurlah biji tersebut di bawah terik matahari langsung sampai kering, barulah siap untuk disemai. Yang kedua, yaitu penyiapan media semai. Untuk media semai, kita bisa membuat bedengan dengan menggunakan tanah yang gembur halus dan dicampur dengan pupuk kandang maupun kompos. Selanjutnya yaitu perawatan. Perawatan tanaman ciplukan kurang lebih sama dengan budidaya sayuran lainnya. Menyiram tanaman ciplukan berlebihan juga tidak baik, mengingat kebutuhan air tidak jauh berbeda dari tanaman palawija yang relatif sedikit. Berkenaan dengan sifat dan fisik tanaman ciplukan, maka pemupukan dapat dilakukan sebanyak dari dosis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat. Selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan dapat dilakukan setelah buah ciplukan matang, yang ditunjukkan dengan warna buah yang berubah dan kelopak buah yang mulai menguning dan mengering. Jika budidaya berhasil dan berkualitas, maka akan menghasilkan buah yang seragam dan matang sempurna ketika panen. Satu batang pohon ciplukan mampu menghasilkan kurang lebih 300 buah. Buah ciplukan dapat dipanen dengan tenggang waktu setiap 2 hingga 3 minggu. Siapa sangka buah yang dulunya tumbuh liar ini mendadak tengah naik daun. Bahkan buah ciplukan banyak dijajakan di supermarket atau dijual secara online. Tak hanya itu saja, buah ciplukan dikabarkan dijual mahal di luar negeri. Melansir dari kompas.com, 9 ons buah ciplukan dijual dengan harga $28,87 Amerika Serikat.
atau sekitar 418.000. Di platform jual beli online Alibaba, 500 gram buah ciplukan dihargai $9 Amerika Serikat atau setara dengan Rp130.000. Di Indonesia sendiri, harga jualnya pun cukup menjanjikan, yakni Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan bila dijual eceran, mencapai kisaran harga Rp15.000 per kemasan.